Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada bagian kedua dari tafsir surat Al-Fatihah ini kita akan membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalafa fihal ulama, para ulama berbeda pendapat, hal hiya ayatun minal Fatihah amla. Apakah basmalah termasuk dari ayat Al-Fatihah atau tidak? Tentu ini adalah salah satu masalah khilafiyah yang sudah dibahas oleh para imam madhab sejak kurang lebih 13 abad yang lalu. Pendapat pertama yaitu dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa al-basmalah ayatun minal Fatihah liftitahiha biha wal Fatihah fis shalat dunal basmalah batilah. Menurut Imam Syafi'i, bismillah termasuk salah satu ayat di dalam Al-Fatihah. Maka membaca Fatihah tanpa basmalah di dalam sholat berarti sholatnya tidak sah. Karena sholat harus membaca Al-Fatihah, dan apabila dalam Al-Fatihah bismillahnya tak terbaca berarti ayatnya kurang. Dengan demikian sholatnya tidak sah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mendasarkan pendapatnya pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan ditakhrij oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka Bismillahirrahmanirrahim faqad taraka ayatan min kitabillah." Barang siapa yang meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia telah meninggalkan salah satu dari ayat di dalam kitabillah. Faqad udda alayya kama udda alayya bi ummil kitab. Dan telah dihitung kepadaku dengan hitungan seperti yang ada dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim termasuk di dalam hitungan ayat itu. Ini pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sementara pendapat lain yaitu dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum, beliau bertiga berpendapat bahwa laisatil basmalatu ayatan minal Fatihah. Bismillah tidak termasuk ayat di dalam Al-Fatihah. Oleh karenanya sholat membaca Fatihah tanpa basmalah maka sholatnya tetap sah. Tentu masing-masing imam mendasarkan pendapatnya pada argumen dan hujah-hujah yang kuat, baik dari hadis-hadis Nabi yang sahih maupun dari hujah-hujah lain yang mereka sandarkan kepadanya. Artinya bahwa masalah basmalah ini tidak perlu kita perdebatkan terlalu panjang, karena para imam sesungguhnya juga telah mendiskusikan itu sejak kurang lebih 13 abad yang lalu, yang mengatakan bahwa basmalah termasuk ayat. Imam Syafi'i ada dalilnya, ada argumennya, ada hujahnya. Yang mengatakan bismillah bukan termasuk ayat. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad juga ada sandaran-sandarannya. Hadirin rahimakumullah, bismillah memiliki banyak sekali keutamaan. Fadilah-fadilah yang akan saya sebutkan di sini adalah semua yang terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah hadis menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim miftah kulli kitab. Akhrajahu Al-Imam As-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim adalah
kunci atau pembuka semua surat di dalam Al-Quran. Kecuali surat At-Taubah. Nanti akan saya terangkan. Surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah. Mengapa? Sebagian ulama mengatakan karena ayat-ayat yang ada di dalam surat At-Taubah adalah ayat-ayat tentang perang dan ayat-ayat tentang adab. Sehingga tidak diberi basmalah supaya tidak kontradiktif secara makna. Tetapi basmalah diletakkan di salah satu ayat dalam surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sehingga jika surat di dalam Al-Quran itu jumlahnya 114, kemudian At-Taubah tanpa basmalah, maka tetap jumlah basmalah adalah 114. Di At-Taubah tidak disebutkan basmalah, tetapi basmalah disimpan di dalam salah satu ayat dalam surat An-Naml. Sehingga jumlahnya sama dengan jumlah surat yang ada dalam Al-Quran. Hadis lain menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta." Ini rawahu As-Suyuti wan Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar. Setiap pekerjaan yang penting, setiap urusan yang penting yang membawa manfaat dan mengandung maslahat untuk diri sendiri maupun orang lain, apabila tidak dimulai, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, aqta. Aqta artinya terputus. Terputus maksudnya sia-sia saja pekerjaan itu, dan terputus juga artinya terputus dari berkah dan rahmat Allah. Oleh karena itu, berdasarkan hadis ini, seyogyanya kita di dalam memulai apa saja, memulai pekerjaan penting, memulai rapat, memulai mengajar, memulai apa saja, maka kita harus memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, supaya keberkahan dan rahmat Allah tidak terputus di dalam acara itu, di dalam pekerjaan itu. Hadirin rahimakumullah, hadis lain menyebutkan, idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasul, apabila engkau membaca alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya adalah apabila engkau membaca Al-Fatihah, ya, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ini juga menguatkan pendapat Imam Syafi'i bahwa bismillah termasuk di dalam ayat Al-Fatihah. Apabila kamu membaca alhamdulillah, maksudnya Al-Fatihah, maka bacalah juga bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul mathani. Karena bismillahirrahmanirrahim dengan alhamdulillah itu, Al-Fatihah itu semuanya adalah ummul Qur'an, ummul kitab, wasab'ul mathani, 7 ayat yang terus diulang-ulang. Memang kenyataannya Al-Fatihah adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau kita sholat 4 rakaat, 4 kali kita baca Fatihah. Sholat tarawih 11 rakaat, 11 kali kita baca Fatihah. Sholat tarawih 23 rakaat, 23 kali kita baca Fatihah. Itu dalam sholat, belum di luar sholat. Al-Fatihah adalah surat yang paling sering kita ulang-ulang bacaannya. Wasab'ul mathani, bismillahirrahmanirrahim, ihdaha. Dan bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk salah satu ayatnya. Ini lagi-lagi menegaskan ya bahwa bismillah termasuk salah satu ayat dalam Al-Fatihah. Hadirin rahimakumullah, ini banyak sekali hadis-hadis yang terkait dengan basmalah. Saya kutipkan beberapa yang penting-penting saja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya
untuk secara khusus menuliskan Bismillahirrahmanirrahim dengan baik. Kepada beberapa sahabatnya Rasulullah memerintahkan aliqi, aslih midadaha, ad-dawata, wa harrifil qalama, wa aqimil ba'a, wa farriqis sina, wa la tu'wiril mima, wa hasinillaha, wa muddar rahman, wa jawidir rahim. Artinya apa? Secara global, hadis ini memerintahkan tulislah bismillah, tuliskan basmalah dengan baik, pelan, ya, dengan huruf yang baik, dengan kaligrafi yang baik. Bahkan wahassinillah, ketika menuliskan bismillah, menuliskan kata Allah, tuliskan kata Allah itu dengan sangat baik. Wa muddar rahman, ketika menuliskan ar-rahman dikasih panjang, ar-rahman. Wa jawidir rahim, dan perbaguslah ketika kita menuliskan Ar-Rahim. Artinya Rasulullah memang memerintahkan untuk menuliskan bismillah dengan sehati-hati mungkin, seperfect mungkin, sesempurna mungkin, sebagus mungkin. Karena memang mengandung beberapa keutamaan dalam basmalah itu. Wa qala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, man taraka bismillah faqad taraka ayatan min kitabillah. Ini tadi sudah saya sebutkan hadisnya. Barang siapa yang meninggalkan bismillahirrahmanirrahim, maka ia telah meninggalkan satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Hadirin rahimakumullah, disebutkan juga di dalam hadis lain bahwa Rasulullah itu seringkali tidak mengetahui ketika wahyu turun. Seringkali Rasulullah tidak mengetahui bahwa wahyu itu telah berakhir. Artinya sudah selesai pada akhir ayat dalam surat itu. Kecuali kemudian turunlah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Rasul tahu, oh berarti ayat tadi sebelum ini adalah ayat terakhir dalam surat ini. Misalnya begitu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, sahabat Nabi Ibnu Abbas meriwayatkan, kana nabiyyu la ya'rifu khatimata as-surah hatta tanzil bismillahirrahmanirrahim. Nabi enggak tahu penutup dari sebuah surat sehingga turunlah ayat bismillahirrahmanirrahim, ya, atau turunlah Jibril dengan membacakan bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nazala bismillahirrahmanirrahim arafa anna surah qad khutimat wastaqbalat au ubtudiat surah ukhra. Jadi Jibril itu ketika mengakhiri sebuah surat, sebuah ayat dalam sebuah surat yang turun kepada Rasulullah, mengakhirinya dengan apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika dibacakan bismillahirrahmanirrahim, Nabi baru tahu, oh berarti ayat tadi adalah ayat terakhir dalam surat ini. Itu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Keutamaan lain dari bismillah adalah bismillah ini menjadi perisai dan menjadi perlawanan kita kepada setan. Jadi konon dalam sebuah hadis dari Abi Tamimah Al-Hujaimi, ya, disebutkan bahwa setan itu kalau mendengar ada orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka setan menjadi mengecil. Bahkan hatta yakuna asghara min dzubab. Bahkan setan itu mengecil bentuknya lebih kecil daripada seekor lalat atau seekor nyamuk. Maka perbanyaklah membaca bismillah karena itu adalah bagian dari senjata kita dalam melawan setan. Al-basmalah inda khawlil bait atau inda dukhulil bait. An Jabir an Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah yaqul, dari Jabir dari Abdullah radhiyallahu anhuma, mereka berdua mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi
qala syaitanu li'a'wanihi la mabita lakum wala asya'a. Apabila seorang di antara kamu masuk ke rumahnya, kemudian mengucapkan bismillah atau berzikir kepada Allah ketika memasuki rumahnya atau ketika mau makan, maka setan akan mengatakan kepada teman-temannya setan, wahai teman-teman, malam ini tidak ada tempat untuk menginap dan malam ini tidak ada makan malam. Itu karena penghuni rumah masuk rumah membaca bismillah dan penghuni rumah mau makan membaca bismillah, sehingga setan nggak bisa ikut makan dan setan nggak bisa ikut numpang nginap di rumah kita. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabita wa idza lam yudhkarillaha 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha. Sebaliknya, jika ada orang masuk ke rumah ya, tidak mengucapkan basmalah, tidak mengucapkan zikir kepada Allah, maka setan akan mengatakan kepada teman-temannya, malam ini engkau mendapatkan tempat menginap. Dan apabila ada orang mau makan tidak mengucapkan bismillah, maka setan akan mengatakan, malam ini engkau dapat tempat untuk menginap dan mendapatkan hidangan makan malam. Artinya makan malam kita akan disertai dengan setan-setan itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada juga hadis-hadis lain yang ini juga terkait dengan keutamaan basmalah. Al-basmalah 'inda wujudil alam. Bismillah dibaca ketika kita mengalami sakit. Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu pernah mengeluh dan mengadu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada sakit di dalam salah satu anggota tubuhnya. Kemudian faqala lahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika." Rasul mengatakan kepada Utsman bin Abil As, taruh tanganmu, letakkan tanganmu di tempat yang engkau merasa sakit. Misalnya sakit di dada, taruh di sini. Sakit gigi, taruh di sini. Ya, sakit kepala, taruh di sini. Atau kita sakit di kepala bagian belakang, taruh tangan tadi di bagian belakang. Kemudian waqul bismillahirrahmanirrahim salasan. Ucapkan sambil meletakkan tangan di tempat yang kita merasa sakit. Ini adalah nasihat Rasul kepada Utsman bin Abil As, letakkan tanganmu di tempat yang engkau merasa sakit. Kemudian ucapkan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kemudian ucapkan a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, itu dibaca 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kemudian a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan juga kepada kudrahnya Allah, kehendaknya Allah, kekuatannya Allah dari kejahatan apa yang aku jumpai dan apa yang aku menghindarinya. 7 kali. Itu nasihat Rasulullah kepada Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Al-basmalah 'inda khal'i thiyab. Keutamaan basmalah dalam atau pada saat kita melepaskan pakaian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satru ma baina a'yunil jinni wa u'arati bani Adam." Yang menutup menjadi hijab, menjadi sater antara mata jin, matanya setan, dengan auratnya Bani Adam. Idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau masuk ke kamar mandi atau masuk ke kamar, mau ganti baju, mau melepas baju, maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saat kita mau masuk ke kamar mandi atau saat masuk ke kamar untuk melepas baju, maka langsung diberi hijab, diberi penutup, sehingga mata jin itu tidak bisa melihat aurat kita. Tetapi
kalau pada saat kita melepas baju, masuk ke kamar mandi, kita nggak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka aurat kita ya secara telanjang ini akan dilihat oleh ribuan mata jin yang ada di sekitar kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak sekali fadilah Bismillah ini, ya. Bismillah diantaranya juga insya Allah bisa menjadi wasilah untuk media pengampun dosa-dosa. Jadi Bismillah itu ada empat kalimat. Ini kata ulama, Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada 4 kalimat. Dosa itu juga ada 4 jenis. Dosa malam, dosa siang, dosa sembunyi-sembunyi, dan dosa terang-terangan. Maka memperbanyak membaca Bismillah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, baik dosa-dosa pada malam hari maupun dosa-dosa pada siang hari. Terakhir, keutamaan Bismillah yang ingin saya sampaikan di sini, meskipun banyak sekali keutamaan basmalah, adalah bahwa Rasulullah suatu ketika didatangin oleh sekelompok orang dan mereka mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kami ini makan tapi kok enggak merasa kenyang. Ya Rasulullah, inna na'kul wala nashba." Maka Rasul mengatakan, "Fala'allakum ta'kuluna mutafarriqin." Jangan-jangan kamu makan tapi sendiri-sendiri. Kemudian qalu na'am, betul. Qala fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru smallahi alaihi yubarik lakum fi. Rasul menasihatkan kepada sekelompok orang tadi, kalau gitu berkumpullah, makanlah bersama-sama, jangan sendiri-sendiri, dan berdoalah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan makananmu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenyangkan, menyehatkan, dan menjadikan barokah dalam hidup kita. Hadirin rahimakumullah, ini diantara tafsir Al-Basmalah di dalam surat Al-Fatihah, dan keutamaan-keutamaan basmalah banyak sekali disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis-hadis beliau. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan basmalah ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.